Langsung saja, dokter. Oh gitu. Gimana? Saya izin share screen ya. Oke. Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Iman. Saya dari Probolinggo. Eh, Memang udah beberapa kali saya kebetulan dapat undangan untuk mengisi kuliah di Banyuwangi. Dan mohon maaf sebelumnya memang belum bisa menuju ke sana. Mungkin insya Allah nanti ke depannya saya usahakan bisa ke Banyuwangi. Cuma inti yang ingin saya berikan ke teman-teman, ini intinya sama, energinya sama. Saya ingin teman-teman ini nanti lebih tahu tentang minimal tentang dunia peternakan, terutama untuk peternakan di hewan besar gitu. Eh, Kebetulan saya juga lulusan dari Universitas Airlangga. Saya lulusan 2013. Kemudian setelah saya lulus, saya bekerja di peternakan di Bandung, UPBS. Itu adalah peternakan punyanya Ultra, tipenya farm. Kemudian tipe kedua juga saya setelah itu bekerja di bidang istilahnya apa ya, lebih ke konsultan sebenarnya, konsultan ke peternakan juga, lebih ke sapi perahnya juga untuk pembangunan kandang sama persiapan farm-farm baru yang ada di khususnya Jawa Barat waktu itu. Dan untuk sekarang saya dokter hewan di KUD Argopuro. Untuk hari ini saya ingin bicara sedikit, eh, bukan nano sih, lebih banyak untuk sharing sebenarnya nanti, untuk manajemen pemeliharaan dan juga analisa usaha untuk sapi perah. Teman-teman tahu sendiri di sini, untuk usaha sapi perah yang ada di Indonesia, untuk sekitaran 10 tahun ke belakang mungkin memang lebih stagnan. Cuma ada sesuatu yang berbeda di mulai tahun ini, yang mungkin akan sedikit membuat teman-teman yang dulunya tidak ada minat, oh mungkin hewan ternak besar ya gitu-gitu aja, mungkin ini hanya bidangnya para laki-laki aja. Ini saya ingin sharing sedikit tentang ya dari pengalaman saya bekerja dulu, apa yang saya kerjakan sekarang, sama apa yang memang saya dalami sekarang untuk saya sampaikan ke teman-teman. Jadi pembuka untuk kuliah pagi ini, potensi apa yang membuat peternakan sapi perah ini kok tiba-tiba banyak yang melirik? Kok teman-teman tahu dulu mungkin 10 tahun kemarin yang namanya farm mungkin cuma ada di Jawa Timur, paling cuma ada satu, rata-rata di Jawa Barat cuma ada 3-4 farm, cuma sekarang bertambah dan terus bertambah. Di Banyuwangi juga sudah ada, di Bondowoso juga sudah ada, di Tulungagung juga ada. Ini istilahnya kenapa kok pada apa ya, rame rame ada farm, kemudian populasi juga meningkat. Kenapa? Karena memang paling utamanya adalah ini, program MBG. Mau nggak mau posisinya kita uh, harus berterima kasih. Kenapa? Program MBG ini salah dua poin utamanya adalah yang sangat berhubungan dengan profesi kita. Jadi lauk yang ada di MBG ini hubungannya juga sama teman-teman para calon suara, para dokter hewan. Kemudian ada beberapa poin kayak misalkan dari peraturan terbaru di di Badan Gizi Nasional, antara lain adalah daerah yang memiliki potensi punya sapi perah di sana wajib ada menu susu di menunya. Ini adalah salah satu dari potensi kita ke depan. Kemudian karena ada ada permintaan susu yang banyak, susu kan nggak mungkin dia keluar sendiri, harus ada sumbernya. Sumbernya apa? Sumbernya adalah sapi. Cuma teman-teman tahu sendiri di sini, sapi di Indonesia, apalagi pasca sekitar 2022, pasca PMK, jumlahnya ini stagnan malah cenderung menurun, karena memang
potensi efeknya dari PMK itu sangat-sangat parah, saya ngomong. Karena memang nggak hanya pincang, nggak hanya nggak mau makan, cuma jauh lebih dari itu. Akhirnya kenapa? Jumlah sapi yang ada di Indonesia ini sangat berkurang. Nah, akhirnya kalau sudah berkurang, stoknya yang dibutuhkan untuk 2025 banyak, berarti harus ada penambahan populasi. Kita nggak mungkin hanya penambahan populasi berdasarkan pada potensi yang ada di Indonesia. Misalkan kita menunggu lahirnya anak pedet, kita istilahnya yang ada, yang indukan, yang ada kita pertahankan, itu nggak akan bisa meningkatkan karena hanya akan berputar dan pertumbuhannya pun paling cuma sekitar 10%. Makanya harus ada gampangannya tambahan populasi dari luar. Nah, sapi perahnya bertambah. Tapi misalkan sapi perahnya bertambah, kalau misalkan orang yang memegang orang yang tahu dan bisa untuk menghandling para sapi-sapi ini jumlahnya cuma sedikit, ya percuma. Karena apa? Jangan sampai posisinya eh, di bidang kesehatannya paling gampang. Ini yang pegang bukan orang-orang yang di bidangnya, terutama teman-teman dokter hewan. Karena saya memang sudah pernah merasakan ada suatu farm yang posisinya memang di bidang kesehatannya yang pegang bukan dokter hewannya. Wah, itu posisinya agak kacau balau karena memang untuk masalah di pengobatan, masalah di istilahnya legalitas untuk misalkan tindakan operasi, ini harus memang dari dokter hewan yang harus melakukan. Nah, jangan sampai nanti sapinya sudah banyak, tapi tenaga medisnya atau tenaga ahlinya untuk yang menangani sapi ini juga berkurang. Atau misalkan tetap aja sedikit gitu peminatnya. Nah, dan kembali lagi nanti saya sedikit sambil ngomong untuk masalah yang saya berikan sekarang ini lebih ke POV saya sebagai dokter hewan di peternakan, bidang peternakan di istilahnya di peternakan rakyat. Cuma saya sedikit juga menceritakan bagaimana di POV-nya di bidang industri juga nanti. Jadi untuk di bidang peternakan ini, di peternakan sapi perah ini, kita harus ada beberapa bagian untuk manajemennya, terutama untuk kesehatan reproduksinya. Kita juga harus bisa memanage untuk masalah kesehatan reproduksinya dengan cara kita ada recording untuk vaksinasinya, recording kesehatan per ekor sapinya, kemudian posisi untuk bahasanya menandai sapi. Bahasanya kalau misalnya sapi kita penandainya biasanya pakai AirTag kan ya, karena kita nggak bisa istilahnya menandai, kita nggak bisa mengingat satu ekor sapi kalau misalkan cuma sapinya ada satu dua ekor, kita bisa mengingat sapi yang agak putih sebelah kiri kawinnya sekarang, misalkan sakitnya kemarin dikasih obat ini. Cuma misalkan kita ngomong manajemen, kita ngomong yang posisinya lebih dari satu, posisinya lebih dari 5, 10 ekor, 20 ekor, kita harus ada penanda. Penanda di sini istilahnya AirTag. Penanda untuk masing-masing sapi, identitas sapi masing-masing. Kemudian juga jadwal vaksinnya, kita harus tahu kapan vaksinnya untuk ternak kita, di farm kita, di peternakan kita. Karena memang beda sama sekitaran saya ngomong ya 5 tahun ke belakang sebelum PMK. Paling kita posisinya untuk vaksinasi ini hanya untuk Brusela aja. Untuk di Brusela biasanya cuma dilakukan sih sekali sama booster. Cuma misalkan yang sekarang vaksin PMK sama LSD, terutama PMK-nya, vaksin PMK ini dilakukan per 6 bulan sekali, sampai sekarang pun masih dilakukan. Makanya ini adalah salah satu kewajiban untuk sekarang kita harus melakukan ini. Kemudian juga saya ngomong ada pricing ini sebenarnya untuk bidang peternakan ini kita nggak bisa posisinya hanya mengandalkan untuk sekarang. Mungkin bisa kita datangin sapi impor misalkan, atau misalkan kita beli sapi lokal. Tapi ke depan untuk keberlangsungan usaha kita juga harus yang memiliki yang namanya pembesaran pedet, pembesaran darah. Jadi di usaha peternakan ini posisinya pedet jantan, pedet betina di sapi perah
Ini rata-rata adalah pedet yang nanti akhirnya akan jadi indukan. Jadi ini adalah bagaimana kita memanajemen itu. Kemudian saya loncat dulu ke yang untuk nutrisi. Kemudian nutrisi ini kita juga harus tahu bagaimana kita caranya untuk menyimpan pakan yang baik. Karena percuma kita punya bahan pakan yang baik, banyak banget bahan pakan. Misalkan kita bisa beli konsentrat, bisa beli, saya bisa ngomong silase. Cuma cara simpan kita salah, cara ambil kita salah, ya jangan rugi. Kemudian juga persiapan persiapan lahan hijauan. Lahan hijauan ini di sini kalau memang ada beberapa tipe peternakan yang saya bisa ngomong, wah nggak usah ngarit dok, bisa kok. Wah dok, kita posisinya tak punya lahan, cuma punya sapi, bisa kok dok. Memang bisa, memang ada perhitungannya bisa. Cuma memang lebih baik kita memang mempersiapkan lahan hijauan, karena kenapa? Ini akan pasti mengurangi biaya produksinya nanti. Kemudian yang ketiga, salah satu yang paling penting, karena memang di Indonesia ini salah satu yang masalahnya adalah bahan baku yang tidak bisa, bahan baku dan bahan hijauan yang memang karena memang hanya 2 musim, tapi kondisi di masing-masing tempat itu sangat berbeda. Kita harus tahu caranya mencari bahan alternatif di musim-musim tertentu. Misalkan saat di musim hujan banyak apa, misalnya banyak jagung misalkan, atau misalnya rumput yang lain. Tapi musim kemarau posisi jagungnya mungkin lebih susah. Kita mau beli jagung juga agak susah. Kita harus cari alternatif, misalkan sorghum atau hal yang lain. Bisa juga untuk di bahan baku, misalkan di satu musim posisinya lebih banyak ada namanya, saya bisa ngomong kayak kopra atau misalkan DDGS dari olahannya si jagung. Kemudian ada masalah di apa impor, karena 2 barang itu adalah barang-barang impor harus diambil dari luar negeri. Kita harus nyari posisi penggantinya apa. Kemudian untuk salah satu juga yang paling penting dari 3 ini, untuk sebelum kita memulai usaha di sapi perah, kalau misalkan level kita adalah peternakan rakyat misalkan, kita harus tahu dulu kapan, kita harus tahu dulu susu kita mau diapakan. Karena ini salah satu, kalau yang nggak dilakukan, kita nggak tahu dulu kemana, percuma. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena memang kita beda antara peternakan sapi perah di susu yang produknya susu dengan misalkan di ayam yang produknya telur. Telur adalah salah satu komoditi yang misalkan dia dipanen hari itu, teman-teman jual besok, dia masih aman dengan kondisi suhu ruangan dan suhu penyimpanan yang sederhana. Tapi susu tidak seperti itu. Susu adalah salah satu komoditi yang misalkan kita salah cara penyimpanan saat setelah pemerahan, setelah collecting susu, kemudian uh, kita coba jual, itu akan menurunkan, bahkan tidak akan ada harganya buat komoditi ini. Misalkan di wah saya punya peternakan dok, punya peternakan sekitaran 100 ekor. Wah oke, bagus. Kemudian susumu mau kemanain? Saya mau coba jual semuanya. Oke, tapi misalkan pertanyaan selanjutnya, apakah pengolahan susunya sudah bisa untuk mengolah? Oh enggak dok, susunya saya jual eceran dok, karena susu ecer di sini ecerannya sekitaran, saya bisa ngomong 10.000 laku dok. Oh enggak apa-apa, tapi apakah, pertanyaan selanjutnya, apakah susu yang 10.000 itu dari 100 ekor yang menghasilkan 15 liter, misalkan ada sekitaran 15 kali 10 ya 1.500 liter, itu bisa habis dalam 1 hari. Wah saya nggak tahu itu dok. Wah, itu adalah salah satu yang jangan dilakukan, karena kalau kita sampai melakukan itu, susu yang sekitaran 1.500 liter nggak akan ke serap semua dalam 1 hari, kita pasti rugi. Beda misalkan kalau misalkan kita punya, oh dok saya punya sekitaran 10 ekor. Oke bagus, kamu jadikan apa? Saya ada usaha untuk pengolahan keju dok. Pengolahan kejumu di mana? Saya pengolahan kejunya mandiri dok, misalkan. Jadi langsung dari collecting susu, pemerahan itu langsung diolah, langsung disimpan. Oke, penjualannya untuk keju, pokoknya bisa posisinya penjualannya antara tradingnya aman, kamu oke. Atau misalkan yang dilakukan di tempat saya sekarang di koperasi, 95%-nya yang kita lakukan adalah jual ke industri pengolahan susu. Jadi sebanyak apapun susu yang ada di peternak, yang ada di dalam, misalkan di
daerah saya lebih, wah ternyata banyak kelahiran dok, susunya meningkat 2 kali lipat dari bulan kemarin. Kita langsung jual, tidak ada masalah. Karena apa? Sudah ada industri yang siap menampung. Seperti itu. Nah, kemudian untuk manajemen kandang, karena memang kandang untuk sapi perah ini beragam banget, sangat banyak macamnya. Tapi biasanya untuk di Indonesia rata-rata sapinya adalah sapi model kandang. Jadi bukan model lepas seperti yang ada di New Zealand. Kita biasanya tipenya rata-rata adalah diikat. Tapi meskipun gitu ada beberapa kandang yang tipe di peternakan besar itu kandangnya adalah semi freestyle. Jadi ini salah satu contoh kandang, istilahnya ada 2 tipe, ada kandang yang tipe freestyle, ada yang kandang tipe tie stall. Nah ini kebetulan kandangnya di sini juga modelnya adalah kita pakai close house di sini, meskipun ada posisi apa ya, ada makanya sapinya bukan sapi yang dilepas, bukan nggak semua 100% dilepas, ada beberapa yang diikat. Ini kita mengadopsi sistem yang closed door, jadi untuk menjaga kelembapan sama suhu yang ada di kandang. Nah, kembali lagi untuk yang kenapa kita istilahnya meskipun bermacam-macam apa ya, bermacam-macam jenis kandang itu kita juga harus mengikuti beberapa rule-nya. Salah satunya adalah sirkulasi udara, terutama di Indonesia. Nah, Indonesia itu salah satu negara yang posisi saya ngomong meskipun di daerah pegunungan, ini suhunya termasuk agak tinggi untuk sekarang. Jadi memang si apa ya, eh, posisi kelembapan sama sirkulasinya, jika misalkan apalagi kandangnya modelnya terlalu tertutup, kalau misalkan kandang sapi-sapi potong kan rata-rata tertutup. Nah ini kalau misalkan udah tertutup tidak ada sirkulasi udara yang baik, untuk sapi perah saya bisa ngomong itu sangat berbahaya. Karena kenapa? Salah satu pemicu untuk stres dan asidosis nanti, yang akhirnya pasti akan membuat penurunan produksinya susu. Mungkin juga apa ya, masalah kayak kesehatan yang lain, misalkan paling gampang masalah pincang juga pasti gampang terpicu untuk kandang-kandang yang terlalu tertutup dan sirkulasi udaranya jelek. Kemudian juga harus teman-teman tahu untuk manajemen limbah, semakin banyak ternak, limbahnya juga pasti semakin banyak. Banyak sekali istilahnya masalah lingkungan sebenarnya yang berbenturan dengan bidang peternakan, terutama di sapi perah. Karena kenapa? Satu ekor sapi itu bisa menghasilkan kotoran lebih dari 10% berat badannya. Misalkan dia berat badannya 500 kilo, kotorannya itu pasti lebih dari 50 kilo satu hari. Nah, misalkan kotoran 50 kilo ini tidak ada pengolahan, atau misalkan paling paling jadi masalah kalau di apa ya, di peternakan rakyat ini, yang buangnya di sungai. Yang poinnya sungainya adalah sungai aktif untuk irigasi atau misalkan untuk hidup. Ini akhirnya kan ada potensi untuk pencemaran lingkungan di sana. Dan kita harus tahu juga banyak banget istilahnya manajemen limbah ini. Jadi nggak hanya, wah saya bagaimana dok posisinya, limbah sapi saya diapakan ini. Untuk sekarang banyak banget teknologi untuk ini. Jadi misalkan kita pakai untuk biogas paling gampang. Jadi untuk pembuatan biogas ini banyak, ada yang posisinya 5 kubik, ada yang 7 kubik, sampai ada yang 30 kubik, tergantung dengan banyaknya sapi yang ada di kandang. Ini bisa menghasilkan gas metan yang digunakan untuk memasak. Jadi memang untuk di daerah apa ya, di daerah pegunungan atau daerah peternakan yang posisinya mungkin kayak gas LPG-nya lebih susah, atau misalkan harus nyari kayu, dengan dengan posisi gas metan dari biogas ini salah satu sumber energi apa ya, sumber energi alternatif nanti akhirnya. Dan juga nanti sisanya dari biogas ini akan bisa jadi fertilizer yang sangat bagus untuk misalkan usaha peternakan ini kita bisa samakan dengan usaha pertanian. Misalkan dengan pertanian adalah perkebunan, misalkan kita ada lahan rumput di sekitar kandang, kita bisa alirkan untuk
si pupuk untuk di pertanian atau di perkebunan ini nanti. Yang hasilnya memang saya bisa ngomong ini sangat bagus. Kemudian juga jangan lupa untuk namanya grouping ternak. Nah, grouping ternak ini kadang-kadang, wah sapi saya cuma satu dong, ngapain di grouping? Oke kalau cuma satu, tapi kalau misalkan dia ada posisinya beberapa ekor, misalkan ada 10 atau 20-an ekor, kita harus melakukan grouping. Kenapa? Karena eh, meskipun sapi yang di tali itu kita harus pisahkan posisi sapi yang untuk sapi perah ya, posisi sapi yang induk dan pedet, karena kita nggak mencampur pedet sama indukan untuk di sapi perah. Mungkin saya potong pedet itu masih ikut sama induknya sekitar sampai 3 bulanan, meskipun di farm. Cuma kalau di sapi perah dia lahir harus langsung dipisah dengan si induk, dan posisi nanti si induk ini juga akan ada grouping lagi, misalkan dia yang baru beranak atau misalkan disamakan dengan posisi yang baru beranak, misalkan yang dia sudah kering dibedakan dengan kering. Kenapa? Ini hubungannya sama nanti pemberian pakan, karena pemberian pakannya untuk ration pakannya juga nanti pasti berbeda, untuk pakan sapi yang produksinya tinggi, produksi sapi yang mau kering, sama produksi sapi yang dia mau beranak nanti. Itu juga nanti terjadi juga misalkan kita grouping untuk masalah pedet. Pedet itu rata-rata untuk peternak rakyat itu kan kandangnya saya bisa ngomong individu, biasanya satu kandang satu ekor. Cuma ada beberapa juga kandang yang peternak yang si pedetnya agak banyak, dia disatuin. Nah, grouping ini fungsinya untuk memisahkan yang posisinya besar kecilnya pedet tidak sama. Karena kenapa? Sama dengan apa ya? Habitnya hewan. Kalau misalkan ada yang terlalu besar, dia pasti akan jadi terlalu dominan di sana. Kalau dominan di sana, yang lain tidak akan kebagian, misalkan untuk pakan, misalkan untuk minumnya. Kayaknya apa? Pertumbuhan yang lain terdapat, yang ini dia istilahnya jadi over nanti, besar sendiri tapi yang lain jadi beda, jadi lebih kecil gitu. Karena dia tetap kalah makan, kalah minum. Kemudian untuk manajemen reproduksi juga, kalau saya soal untuk pertama pasti misalkan di paramedi saya, di tukang di inseminator saya, misalkan saya dulu di farm, selalu ditekankan adalah kita optimalkan namanya IB pertama, karena kalau namanya IB untuk reproduksi di sapi perah pasti hampir 100% kita lakukan adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan kapan terbaik adalah kalau bisa ngomong inseminasi dari IB pertama. IB pertama saat setelah dia melahirkan. Nah, ini meskipun apa ya, yang namanya pertama baik, cuma kita harus siapkan. Nah, nanti dari jalan ke poin ketiga. Poin ketiga salah satunya adalah manajemen kering kandang dan postpartus. Nah, kenapa? Karena misalkan kita tidak ada posisinya pengeringan kandang yang baik, tidak ada penambahan nutrisi tambahan, atau misalkan tidak ada vitamin tambahan, kemudian posisi dia lahir, postpartusnya mengalami retensi, posisi retensinya tidak ditangani dengan baik, misalkan wah saya anti dok saya anti pakai antibiotik dok, wah jadi posisinya tidak apa-apa, saya biarkan aja retensinya, akhirnya ada pembusukan di sana, eh, yang pasti akhirnya nanti untuk first IP-nya, first insemnya si sapi pertama, misalkan kita dia udah normalnya evolusinya sekitar 45 hari untuk IP pertama, atau misalkan sekitar 60-an hari lah, saya bisa ngomong di case saya, ini bisa mundur karena kenapa? Misalkan ada birahi pun, birahi pertamanya, kalau misalkan penanganan postpartus sama postpartusnya ini jelek, pasti akan mundur atau makan bisa nggak ada birahi sama sekali kalau misalkan kayak gini. Jadi untuk poin ketiga adalah untuk saya kita harus juga bijak, terutama karena kita bicara sama apa, misalkan saya dokter hewan, teman-teman ada calon dokter hewan, kita harus bijak memilih pengobatan. Jadi pengobatan misalnya, misalkan memang dibutuhkan untuk antibiotik, kita gunakan antibiotik. Tujuannya apa? Untuk mempercepat penyembuhan di ternak ini. Posisinya misalkan ada obat-obat lain, tambahan lain ya, sebagai profesi kita tahu oh kapan kita butuh ini, kapan kita nggak usah pakai ini. Nantinya seperti itu. Kemudian nomor dua, balik yang nomor dua, kalau bisa kita ngomong istilahnya perkawinan, perkawinan apa ya, IB, yang biasanya pasti keserot adalah
jantannya. Wah, jantannya saya beli bibit impor dok. Oke, bagus bibit impor. Cuma juga harus tahu namanya apa namanya dari perkawinan itu adalah gabungan dari betina dan jantan. Nah, percuma juga posisinya kalian milih bibit jantan terbaik impor, tapi posisi sapi yang ada di kandang adalah sapi-sapi yang kalau saya bisa ngomong sudah layak untuk akhir. Misalkan memang dari sapi induknya memang induknya kecil, kemudian posisinya rentan sekali terkena mastitis misalkan riwayatnya. Kemudian juga dia riwayat misalkan eh, apa ya posisinya pernah ada resiko keluron juga, misalkan resiko abortus, kemudian atau misalkan, wah dok, sapinya ini biasanya susunya tidak pernah banyak tiap laktasi, dia sudah dua laktasi di kandang saya, susunya tidak pernah mencapai di atas 15 liter. Ini salah satu, kalau saya adalah, wah harus mencari sesuatu yang apa, indukannya lebih bagus, misalkan ada indukan yang bagus, wah dok, ini meskipun sapi lokal, ini potensi susunya gede loh, terus tidak tidak gampang sakit misalkan. Itu salah satu buat saya, wah ini adalah salah satu contoh nanti bisakah kita kita apa ya tunggu tunggu anaknya karena pasti anaknya dari induk ini misalkan kita kawinkan dengan bibit yang bagus ke bawahnya pasti juga bagus ya, seperti itu. Dan juga untuk sekarang untuk jantan, untuk pejantan dan betina pun untuk sekarang banyak sekali, nggak hanya misalkan kalau dulu misalkan, oh potensi dari betina kita carinya, potensi anakan kita tahunya dari uji surya dok. Mungkin zaman dulu seperti itu, cuma zaman sekarang yang perkembangan zamannya sudah lebih maju, kita juga bisa tahu dari uji DNA nanti. Teman-teman mungkin tahu nanti misalkan sempat lihat ada yang namanya dari Mosa, mungkin intermezzo aja, dia bisa melihat potensi ternak dari DNA ini mulai masih pedet, dia bagus atau enggak, atau polisinya misalkan dia tahan penyakit atau enggak, kita bisa lihat di sana. Meskipun ya memang pemeliharaan di kandang juga sangat mempengaruhi nantinya. Jadi nggak hanya faktor genetik ini, cuma faktor pemeliharaan kandang juga sangat mempengaruhi nantinya. Nah, kemudian beralih ke pakan. Indonesia saya ngomong tadi salah satu negara meskipun di musimnya hanya dua, beda sama di negara subtropis yang ada 4 musim yang mungkin lebih ribet pengolahannya. Tapi di Indonesia ini juga masalahnya adalah terutama hijauan, ini susah sekali kita menjaga kualitas. Kalau misalkan kita mengandalkan sistem peternakan yang lama. Saya ngomong peternakan lama ini aslinya hari ini apa ya cari rumput dimakannya hari hari ini juga. Besok ya nyari rumput ya urusan besok. Gak tahu saya misalnya besok kualitasnya dapat nyabit rumput dari mana, cari rumput dari mana, dan beli dari mana misalkan. Saya nggak tahu. Pokoknya hari ini urusan hari ini. Lah, tipe-tipe peternakannya seperti ini, nantinya pasti posisi apa ya, saya bisa ngomong posisi produksinya, nanti kita lihat dari produksi, itu pasti naik turun. Fluktuatif sekali. Pasti dipengaruhi oleh hijauan yang dimakan oleh ternak itu. Kenapa? Misalkan di musim hujan banyak jagung misalkan, wah saya bisa anu dok, bisa borong jagung, bisa beli jagung, bisa panen jagung. Oke, bagus. Produksinya untuk 10 ekor bisa rata-rata 15 bisa 150 liter satu hari. Wah, 150 liter dok, banyak ini. Oke, 150 liter kemudian sekitaran 1 bulanan, kemudian nggak ada hujan, nggak ada kering, kemudian kering, lahan hijau, lahan jagungnya habis. Wah dok, adanya cuma damen dok, adanya cuma daun-daun. Kalau misalkan di daerah saya ada istilahnya daun balsa itu kayak daun-daun pohon-pohon tinggi. Adanya itu dok, dari yang 15 liter satu hari bisa turun sampai 10 liter. Bisa seperti itu, bahkan bisa kurang. Nah, kemudian ada istilahnya ada yang apa? Wah, Dok, ada yang nawarkan jagung, Dok. Dibeli, produksinya naik lagi. Terus seperti itu, pasti akan fluktuatif. Efeknya ke sapi sama ke cash flow ya itu pasti tidak sehat karena kenapa? Kita nggak bisa jaga si posisi keuangan kita. Wah, besok bisa naik, wah besok bisa turun. Dan itu swingnya gede banget. Makanya salah satu manajemen pakan ini ya bagaimana kita caranya
si pakan yang ada sekarang kalau bisa kualitasnya sama untuk besok, untuk besok, untuk besoknya. Untuk di Indonesia yang salah satu yang paling gampang dan paling bisa dipakai sebenarnya ini adalah pembuatan silase. Nah, pembuatan silase yang yang apa ya, yang sederhana, sebenarnya nggak perlu banyak bahan asal posisinya kita bahan bakunya bagus, mencukupi gizinya, kemudian posisi packaging untuk penyimpanannya bisa vakum dan aman dari misalkan dari hama misalkan kayak tikus atau serangga yang lain untuk menjebolin plastik misalkan ini aman. Jadi posisinya kita bisa jamin kalau dengan sistem yang silase ini pakan yang dimakan sekarang besok sama misalkan kalau stoknya banyak untuk hijauan itu kita lahannya pas banyak bisa sampai bulan depan kualitasnya bisa sama. Dan kalau misalkan ada masalah pun kita ada waktu untuk ngereaksi. Dalam artian misalkan ada alternatif untuk pengganti. Ini nggak harus besok atau 2 hari lagi pasti berubah. Karena kalau seperti itu adaptasi sapi juga bermasalah nantinya. Kemudian juga istilahnya kalau di bidang peternakan kan kita namanya harus ada efisiensi untuk pakan. Jadi yang dimakan yang dimakan saat itu kita harus efektif yang dimakan untuk atau misalkan untuk pertumbuhan badan atau misalkan untuk susunya. Nah, ini kadang-kadang di kalau saya di POV-nya apa ya dokter hewan di koperasi saya ngomong, ini banyak masih peternak yang wah saya sapinya dikit dong, nggak usah pakai chopper atau nggak usah pakai apa ya pemotong rumput. Jadi posisinya rumputnya gede-gede yang dipotongin akhirnya dimakan cuma daun. Jadi efektivitas yang dimakan sama sapi itu hanya 40-50%. Sisanya nggak kemakan di batang. Akhirnya apa ya kalau misalkan peternakan rakyat yang potensinya bisa 20 liter, akhirnya dia mentok cuma di bawah itu, paling cuma 15-13 liter akhirnya. Dan juga kan si limbahnya ini ada masalah karena nggak kemakan, posisinya jadi limbah limbah pakan dan nggak akan ke proses lagi karena posisinya juga nggak akan kemakan sama sapi. Nah, juga kalau untuk jenis pakannya kita di Indonesia ini ada ada dua biasanya kalau paling gampang ada ya dari hijauan sama di konsentrat paling gampang. Cuma memang dari konsentrat ini pun macam-macam. Dan nggak hanya ini, kalau misalkan kalau di farm-farm besar, sistemnya kita nggak pakai hijauan sama konser, kita pakainya TMR, total mix ratio. Itu adalah proses pencampuran bahan hijauan, bahan baku dicampur dari satu. Jadi dengan posisi pakan yang sudah dibuat, kita berikan ke peternak. Tapi kalau di peternakan rakyat, rata-rata kita pakainya perhitungan kiloan dari hijauan, kemudian ada tambahan dari konsentrat berapa kilo dengan posisi konsentrat yang misalkan kriterianya kita butuh yang proteinnya 18% lah untuk mencapai produksi yang bagus atau misalkan sapinya sudah kering kita pakai yang proteinnya di bawah itu karena memang sapinya sudah mulai kering tapi kita butuh energinya yang agak rendah. Mainnya untuk di Indonesia rata-rata di peternakan rakyat seperti itu. Kemudian penyusunan ransum ini biasanya untuk peternakan rakyat ya kita ngitungnya bisa pakai ya rumus sederhana misalkan bisa pakai 60-40 atau 70-30% dari konsentrat atau misalkannya lebih advance lagi kita lihat perhitungan sama kebutuhan diameternya kita kebutuhan energi untuk per ekornya misalkan kita punya hijauannya misalnya saya ternyata butuh satu hijau 10 kilo ini dok konsentratnya misalkan bahan tambah lagi sumber alami kita butuh 5 kilo misalkan yang paling atau misalnya indigo kayak gitu. Kemudian misalkan yang tipenya dilepas, ini ya saya ngomong bisa etibito, misalkan ini hal yang biasa kalau misalkan di peternakan di New Zealand atau di Australia yang memang lahannya sangat luas, posisi hijauan yang ada di sana juga bagus, napiernya, tapi ini jarang sekali hampir nggak ada yang digunakan di Indonesia karena kenapa? Kalau yang di sapi perah, napier atau rumputnya ini beda. Memang posisinya harus ada penambahan dari luar. Nah, makanya biasanya yang kita pakai di Indonesia adalah yang terukur sesuai kebutuhan. Kita harus ukur dulu kebutuhan dari keuntungan berapa. Oh, ternyata memang butuhnya hanya
segini, rumput segini untuk mencapai potensi sapi seperti ini. Nah, kemudian juga untuk analisa usaha, karena ya sedikit saya ngomong untuk analisa usaha ini, sebenarnya saya bikin yang apa ya, yang sederhana aja. Jadi posisinya tidak terlalu mendetail, wah harus ada kandang, kandang senilai seperti ini, karena memang apa ya, pengeluaran tetap seperti itu memang beda-beda. Tapi itu juga pasti mempengaruhi, misalkan teman-teman nyari BEP untuk berapa tahun saya dapat untung untuk balik modal di usaha ini ya gitu. Jadi saya bisa ngomong kalau misalkan satu satu kilo silase itu harganya sekitaran 1.000 di sini untuk silase lokal, butuhnya sekitaran kebutuhan adalah 30.000. Kemudian konsentrat saya bisa ngomong sekitaran 44.000, kebutuhannya 7,5. Bisa dibaca sendiri untuk total biaya pakan seharinya sekitar 60.000. Kemudian tambahan biaya-biaya yang lain, misalkan saya bisa ngomong dari posisi listrik atau misalkan dari biaya tenaga kerja, ada sekitaran saya bisa ngomongkan 10.000. Jadi ada sekitaran ada 70.000 dibagi dengan misalkan susu apa ya, sapi teman-teman ini misalkan bisa keluarnya 20 liter, HPP-nya 3.500. Nah, kemudian kalau misalkan saya ambil contoh di tempat saya di KUD Krucil, ini harga jual susunya sekitar 7.100 untuk standar lah. Nah, untuk ini uh, untuk ini posisinya nanti keuntungannya ada sekitar per ekornya ada 3.600. Jadi misalkan saya ingin satu hari keuntungan saya 200.000 dong. Misalkan 200.000 saya sudah merasa untung satu hari. Ya kita penghitungan sederhana. Jadi hanya butuh 3 ekor yang menghasilkan 20 liter untuk mendapatkan penghasilan 200.000. Cuma saya garis bawahi di sini, sapi itu pasti ya meskipun apa ya, pasti ada posisinya apa ya, fluktuatif ya. Dan itu pasti ada penurunan produksi setelah puncak. Jadi saya bisa ngomong puncak laktasi itu adalah 0 sampai sekitaran 45 sampai 60 hari. Itu biasanya sapi yang menyampai puncak produksi. Jadi yang awalnya ada di perah, kemudian keluar misalkan 5 liter untuk pemeran pertama, besoknya bisa keluar 7, 8, 9, sampai akhirnya di puncaknya di hari ke-45 sampai 60 dia bisa keluar 20 liter. Nah, setelah 20 liter ini biasanya dia akan stagnan lurus sampai akhirnya dia akan turun sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis. Misalkan dia dikeringkan atau memang misalkan dia nggak dikawin lagi. Jadi untuk rata-rata sapi apa ya, rata-rata penghasilannya sapi per tahun, misalkan kita misalkan internasional kita namanya produksi per tahun per ekor ini berapa di Indonesia, rata-rata dari data apa ya, data yang ada ini hanya sekitaran 5.000 liter. 5.000 liter ini per ekor per tahun, ini sapi yang menghasilkan susu sekitaran 13 atau 14 liter satu hari. Ini biasanya hanya menghasilkan sekitar 5.000 liter rata-rata. Rata-rata saya ngomong berarti dia pernah puncak produksinya di atas itu, tapi juga posisinya saat dia menjelang kering jauh di bawah itu. Jadi rata-rata sekitaran 13 liter, akhirnya kita ketemu di rata-rata produksinya per tahun 5.000. Ini sangat jauh dibandingkan misalkan peternakan yang saya bisa ngomong contoh intensif yang di Amerika, ini per ekornya bisa sekitar 25 ribu, sekitar 5 kali lipat malah dari Indonesia, karena memang banyak faktornya juga. Kemudian ini juga belum termasuk untuk pembangunan kandang, misalkan 200.000, misalkan oh dok 200.000 untuk membangun kandang cukup nggak, penambahan misalkan modalnya 100.000, ya bisa, cuma tergantung kandang seperti apa. Makanya untuk masalah kandang juga banyak banget apa ya, contoh yang dipilih. Makanya ini adalah misalkan keuntungan 200.000, saya pinginnya lebih dari ini, ya harus menambah dari populasi ini nanti akhirnya untuk menambahkan ini. Cuma dari saya sendiri, saya biasanya lebih menyarankan misalkan untuk peternakan awal kalau bisa ada sekitaran 10. Kenapa 10 ekor? Karena pasti posisi 10 ekor kalau misalkan di kandang itu nggak akan
semuanya pasti laktasi, pasti ada, kita harus mementingkan ada di kandang itu komposisinya sapi-sapi yang kering, ada sapi yang sudah kering, ada sapi bunting awal yang diperah tapi terbunting, ada sapi yang mungkin saya pas lagi puncak-puncaknya produksinya dia. Makanya biasanya kalau di misalnya dok optimalnya berapa, saya biasanya mesti ngomong kalau misalkan untuk makan awal, untuk awal start biasanya 10, karena itu pasti sing paling stabil apa ya, untuk keuangan sama untuk kita jaga di pakan. Nah, kemudian tantangan kita, ya saya mau ngomong di awal tadi, hijauan kita ini kualitasnya nggak sama, tiap musim ini berbeda. Bahkan kadang-kadang asal sama musim pun, kalau istilahnya cara apa ya, mengolahnya kita di hijauan ini juga nggak sama, kualitasnya juga berbeda nanti. Misalkan ada satu tempat, dua lahan, wah satu di apa namanya, pakai pakai dari istilahnya kotorannya sapi, bekasnya sapi untuk fertilizernya. Kemudian karena yang satu lahan agak jauh, tidak dikasih apa-apa, hijaunya itu kualitasnya jauh berbeda nanti. Kemudian kesehatan ternak juga, kalau saya ngomong kesehatan ternak ini paling apa ya, paling bomnya ini 2022 pasti zamannya PMK LSD ini. Ini penyakit-penyakit kayak mastitis ini pasti ada. Bakteri udah pasti ada, pasti kayak yang hal lain ada. Cuma kalau misalkan kayak PMK, salah satu yang saya bisa ngomong kalau udah kena PMK, kualitas dari sapi ini udah menurun drastis ya gitu. Makanya jangan sampai posisinya si sapi ini kalau bisa jangan sampai kena PMK. Kemudian kualitas susu juga, kualitas susu saya ngomong yang di poin pertama tadi, kayak karena si susu yang kita jual ini komoditi komoditi utamanya ini gampang banget rusak, kontaminasi bakteri, misalkan kerusakan suhu juga kadar gizi. Kalau misalkan dari POV-nya POV-nya dokter hewan di farm, kita nggak bingung masalah resiko pemalsuan. Tapi kalau misalkan kita POV-nya ada di tingkat, misalkan saya sekarang di peternakan rakyat, lebih banyak menangani peternakan rakyat, resiko pemalsuan di distribusi ini gede banget. Makanya teman-teman ini juga harus tahu, misalkan, wah dok saya cuma asal tahu apa ya, belajar obat-obat aja. Enggak, misalkan kita harus tahu juga, misalkan ilmu-ilmu misalkan kayak Kesmavet, pemalsuan susu, bagaimana tes quality, karena misalkan di tingkat produksi, tingkat apa ya, tingkat collecting di susu di koperasi biasanya tingkat quality kita itu ada dua kita baca. Jadi dari posisi apa, tingkat TPC, dari tingkatnya TPC, dari total apa, dari kontaminasi bakteri, sama dari namanya total solid. Dari total solid itu adalah kandungan kering dalam susu. Jadi kandungan semakin semakin gede nilainya, semakin tinggi nilainya si susu ini. Dan biasanya peternak-peternak yang saya bisa ngomong, peternak yang niatnya nakal ini, akhirnya, wah dok, saya punya sapi satu bisa keluar 30-40 liter dok, sapi lokal. Cuma saat dites ternyata, wah maaf Pak, sapi sampean ini apa, susu sampean terindikasi pemalsuan, karena memang ada beberapa tes yang menunjukkan, wah ini bukan susu asli seperti itu. Karena makanya ini peran dokter hewan juga poinnya kita harus tahu, wah kapan kita lakukan tes apa untuk ngetes, wah resikonya mungkin di pemalsuan air atau penambahan bahan lain. Karena kenapa ada resiko pemalsuan kalau misalkan kita mainnya ke tingkat apa ya, tingkat industri, nanti tingkat misalkan kita ambil kolektif dari peternak, kita bawa industri, ternyata ada pemalsuan harga per liter susu. Saya bisa ngomong tadi 7.100 di tempat saya adalah harga dasar. Itu misalkan bisa berubah tergantung quality susunya, juga bisa tergantung dengan quality dari TPC sama quality dari misalnya total solidnya. Bisa lebih lebih tinggi dari itu, bisa lebih turun dari itu. Nah, kedua, akhirnya kan menyambung dengan risiko pemalsuan. Kadang peternak misalkan di POV-nya peternakan rakyat, kadang-kadang wah susu ini kapan harus cepat-cepat di store, wah dok masih lama, masih nanti dulu dok, nunggu teman-teman bareng-bareng. Padahal susu itu adalah salah satu komoditi yang misalkan dia tidak punya unit pendingin, dia harus cepat-cepat
di-collecting di unit yang ada pendinginnya, di cooling unit. Misalkan di tempat saya di KUD-nya itu ada apa ya, semacam kayak tempat tempat collecting susu. Jadi untuk pendinginkan sebelum dibawa ke pabrik. Kemudian juga pengawasan rantai pasok ini kadang juga karena ya jarang banget ada yang mengontrol dari posisinya. Dari kita hanya tahunya paling wah susu yang ada udah jadi kemasan, wah susu yang posisinya mungkin eh, dari pabrik kemasan ke konsumen. Cuma dari kandang, ya ini tanggung jawab kita sebenarnya nanti. Dari kandang sampai istilahnya jadi produk. Kita juga ada istilahnya apa ya? Kita juga ada tugas kita di sana nanti. Makanya kita harus terus-terus namanya edukasi ke peternak, misalkan ke peternakan rakyat ya, mengedukasi bagaimana yang bagus, bagaimana yang jangan dilakukan, mana yang malah terlarang untuk dilakukan. Pendampingan kesehatan sama kesehatan ini lebih ke karena teman-teman kalau tahu tingkat apa ya penerimaan vaksin, misalkan ya sama saya ngomong PMK ya, tingkat penerimaan vaksinasi di tingkat peternakan ini kalau saya ngomong hasil realnya ini sebenarnya nggak terlalu tinggi, masih banyak penolakan untuk melakukan vaksinasi ini masih termasuk masih tinggi. Makanya kita harus pendampingi jangan sampai wah gara-gara posisinya hanya untuk satu dua orang yang nggak mau rusak semua gara-gara nggak mau vaksin, manajemen kesehatannya kacau, ada PMK lagi, ya usahanya pasti kacau lagi. Kalau adalah misalkan pengenalan teknologi ini misalkan juga peternak misalkan ada adik-adik di sini yang wah dok saya misalkan pingin dok punya 30-an ekor lah 30 ekor tempatmu di mana wah saya belum punya tempat untuk nyetor dok nah, harus nyetor modal dong harus tahu misalkan eh, iman susunya kayak apa harus modal dulu untuk pendingin susu misalkan atau misalkan dok sapi saya banyak dok tapi saya recordingnya masih recording ini recording apa ya recording manual loh kalau misalkan sarjana posisinya kita tahu lah di luar kita bisa bikin recording sendiri untuk lebih memudahkan ya jauh juga lebih baik dan salah satu yang paling penting yang terakhir harus ada peran dokter hewan di pemerintahan karena nggak semua dokter hewan ini harus di lapangan. Tapi kalau misalkan posisi tidak ada yang posisi dokter hewan ada di pemerintah untuk mengawasi bagaimana apa ya, misalkan di tingkat perundang-undangan di susu misalkan, tapi undang-undangan tentang sapi perah, peredaran sapi perah atau misalkan peredaran ternak yang vaksinasinya belum tervaksinasi misalkan, ini nggak ada di sana dan orang yang duduk di bawah itu tidak tahu ya akan kacau semuanya nanti. Nah, makanya eh, dokter hewan itu berperan penting untuk misalkan level untuk peternakan rakyat untuk farm juga, tapi lebih ke peternakan rakyat itu salah satu yang strategis ya, karena dia yang tiap hari ke peternak, dia yang misalkan tiap hari misalnya ada masalah di ternaknya yang bisa ngomong ke peternak langsung. Kadang-kadang karena peternak ini misalkan belum ada tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang ini tidak akan apa ya melakukan hal yang baru. Cuma misalkan wah dok ternyata kok sapi saya banyak mastitis, ada dokter hewan yang ke sana. Wah dok ternyata setelah melakukan apa kata panjenengan sapi saya udah nggak gampang mastitis. Ternyata produknya bisa meningkatkan akhirnya meningkatkan keberhasilan peternakan rakyat juga. Kemudian juga selanjutnya manajemen reproduksi ini penting, kesehatan itu penting, nutrisi itu penting, dan kita akhirnya biar apa kualitas susu juga kualitas susunya meningkat ini ya semuanya terkait ya nggak bisa wah kualitas susu saya baik tapi reproduksinya jelek akhirnya kenapa kualitas susunya baik lama-lama karena reproduksinya jelek ya habis karena apa dia tidak bisa mereproduksi tidak ada reproduksi kan anggapnya tidak ada pedet tidak ada susu ya akhirnya ya tidak ada usaha kemudian reproduksinya bagus kesehatannya nutrisinya bagus makanya bagusnya bagus cuma misalkan nggak mau vaksin dok sapinya dok ya percuma misalkan tiba-tiba kena penyakit yang menular yang bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit yang bisa dilawan dengan vaksin ya akhirnya rusak juga farm itu akhirnya kemudian terakhir paling penting kalau sapinya sehat produksinya baik
peternaknya bahagia, dokter hewannya juga bahagia. Ini sesuatu yang istilahnya apa ya? Kalau saya ngomong ya ekonomi sirkular, jadi semuanya berputar. Kalau kita bisa jaga peternaknya sehat, produksinya airnya bagus, peternaknya senang, misalkan wah, misalkan lah, wah dok, ada bonus nih dok, kayak gini dok, kayak gini dok, karena saya bisa menjaga sesuatu yang baik juga buat kita nantinya. Nah, itu terima kasih dari saya tuh soalnya hanya apa ya buat saya teman-teman di sini teman-teman yang nantinya akan jadi dokter hewan entah itu nanti dokter hewan di bidang apapun atau misalkan ada yang memang udah tertarik di bidang sapi perah ini apa ya kesempatan itu ada di tangan kalian sekarang. Pingin belajar, pingin istilahnya, pingin tahu mengenai ini. Soalnya memang momennya sekarang sangat sangat bagus meskipun ya tingkat apa ya dari plus minusnya untuk program MBG cuma untuk kita lihat dari program untuk sisinya dokter hewan sendiri sisi pekerjaan kita sendiri wah potensinya gede banget makanya ini dimulai dari kalian kalau misal kalian sudah memang mau siap siap belajar posisinya nanti istilahnya saat posisinya nanti mencari kerjanya kalian siap di sini potensinya luas banget untuk di bidang ini nantinya nggak hanya di bidang apa ya nggak hanya di bidang untuk laki-laki saja karena memang beberapa kolega saya juga dokter hewan perempuan ini juga banyak sekarang di bidang farmnya di bidang peternakan rakyatnya juga banyak jadi bidang ini nggak hanya dimonopoli oleh laki-laki gitu aja itu aja ya sudah Oh ya dokter, saya mau bertanya. ya Ini mungkin anu, kalau menurut dokter sendiri, kan di sini kebanyakan sapi perah itu kan eh, di kandang ya, dok. Mm-mm. Apakah di Indonesia itu bisa meniru New Zealand yang dimana sapinya itu free range Dilepas. gitu? Ya. Oke, terima kasih. Sepengalaman saya dan memang teman-teman juga beberapa kolega juga yang sempat mencoba di bidang ini. Kita ada dalam satu kesimpulan, sapi di Indonesia, terutama Pulau Jawa saya ngomong, tidak bisa kita melakukan range. Kita tidak bisa melakukan kayak di open field kayak di New Zealand. Karena satu paling penting lahannya yang tidak ada. Yang kedua, ada pun lahannya posisi di hijauan. Tadi kalau teman-teman tahu kalau di New Zealand, si nepiernya itu si rumput-rumput yang ada di apa padang rumputnya itu meskipun kayak rumput biasa, itu gizinya tinggi banget dan itu hanya bisa tumbuh dan bisa apa ya subur di negara yang memang 4 musim. Paling paling mencoloknya di sana. Jadi memang kenapa istilah dari beberapa kali dari beberapa kolega saya yang juga nyoba akhirnya simpulan wah cocoknya memang Indonesia ini untuk sekarang ya. Misalkan pengen dilepas ya lepas dalam kandang. Jadi tetap harus kita yang kontrol. Kita nggak bisa posisinya dilepas full di luar. Posisinya lahan yang luas, posisi ya, musim hujannya curah hujannya tinggi. Terus kemudian tingkat apa ya tingkat kalau ngomong sih kalau misalkan di Pulau Jawa tingkat keamanan untuk sapinya juga kan juga berbahaya kayak gitu. Cuma memang ke untuk sapi perah ya, tapi untuk sapi potong kalau misalkan teman-teman tahu ada di daerah Pulau Kalimantan terutama di daerah sawit itu ada memang beberapa peternakan farm di sapi potong yang memang dia open field. Meskipun ya saya ngomong dia tidak bisa 100% meniru seperti yang ada di New Zealand karena memang satu keterbatasan dari bahan baku pakan karena pakannya di sana kan rata-rata ya hanya rumput yang ada di sana dan tidak terlalu intensif untuk mengejar kalau di daging kita ngejarnya kan ADG kita nggak bisa ngejar ke sana itu tapi sapi perah saya bisa ngomong kita untuk meniru persis seperti sana kita nggak bisa ya makanya ada perubahan apa ya perubahan model jadi misalkan dilepas ya dilepas tapi poinnya di kandang model kayak di freestall di farm-farm seperti itu. Ya, baik dokter, terima kasih. Oke. Izin bertanya dokter. Ya silakan. Perkenalkan nama saya Putri Laura Fardina.
untuk di usaha sapi perah sendiri kan itu semakin lama populasinya akan semakin banyak dan bisa sampai beribu-ribu bahkan beratus-ratus ribu gitu dokter. Eh, Ya, Gimana cara pemilik dari peternakan tersebut mengintegrasikan dengan sustainable development karena dari gas metananya sendiri itu akan mengganggu eh, dari udara yang ada pada saat ini gitu. Untuk masa depan eh, dan untuk anak cucu nanti gimana gitu, dokter? ya, oke, terima kasih. Ini istilahnya ngomong green carbon ya, karena memang isunya green carbon ini kalau di luar negeri salah satu isu serius. Jadi eh, ada isunya kalau teman-teman pernah dengar namanya carbon trading. Carbon trading ini istilahnya kalau di luar negeri, istilahnya di bidang peternakan saya ngomong. Bidang peternakan, carbon tradingnya, wah ternyata ada ada minus carbon tradingnya sekitaran 3.000 poin. Jadi untuk membayar 3.000 poin ini harus ada sesuatu yang dilakukan untuk mengurangi carbon poin. Misalkan dengan reboisasi atau posisi penanaman atau misalkan pengolahan dari kotoran. Nah, misalkan saya ngomong kembali, misalkan di Indonesia, namanya usaha peternakan memang apa ya hakikatnya dia selalu bertumbuh dan bertambah. Jadi misalkan punya 2 ekor bunting akan bertambah jadi 4, dalam 3 tahun 4 tahun lagi akan berkembang lagi misalkan jadi 8. Pasti seperti itu. Cuma memang kalau ngomong di apa ya di lebih di poin di karbonnya di apa di limbahnya, makanya saya tadi ngomong salah satu paling penting adalah limbah. eh, Tingkat karbon yang ada di apa ya tingkat karbon yang ada di lingkungan ini kita bisa apa ya diomongi diolah. Jadi memang kalau kotor polisi saya ngomong kok satu apa ya 1 kilo kotoran sapi misalkan satu kotoran kohe memang dia pasti meski kecil kecil besarnya pasti berdampak di lingkungan di karbon. Cuma kalau sebelum dia setelah dia keluar dari apa dari sapi terus kita bisa olah misalkan dengan pengolahan misalkan saya ngomong tadi pakai biogas. Gas metannya kita olah, kita simpan dijadikan sumber pemanasan itu pasti sangat mengurangi sampai misalkan saya kalau nggak salah kemarin dia tingkat karbonnya berkurang hampir 90%. Seperti itu. Nah, di luar negeri pun yang misalkan kalau teman-teman tahu yang memang lebih tingkat karbonnya kadang-kadang lebih dihitung, kotoran sapi ini dia ada pengolahan khusus memang. Jadi tidak kotoran sapi yang misalkan kalau teman-teman tahu yang di apa ya di daerah mungkin saya tahu yang di daerah itu Bondowoso ini kan kadang hanya ditumpuk di belakang kandang ini yang memang poinnya gede banget memang. Tapi kalau di luar itu kita langsung memilah, langsung diolah dalam artian ada pemisahan keringan sama yang basah. Yang basah nanti istilahnya akan jadi selurinya, yang keringannya akan jadi bahan baku untuk bikomposter atau misalkan untuk kompos. Nah, ini yang akhirnya akan menurunkan nilai karbonnya. Selain ya misalkan kalau ngomong ya kalau apa ya paling bahaya sebenarnya selain dari pembuangan kotoran ini ya peternak-peternak yang kadang masih buang kotorannya ini ke sungai. Ini yang paling penting. Kenapa? Ini nanti pencemaran lingkungan. Makanya peran kita sebagai dokter hewan ini kadang-kadang juga lebih ya hanya mengobati, cuma bagaimana? Ayo Pak, jangan sampai posisinya dibuang terus. Kita cari-cari cara, misalkan ada program, wah ada program pengolahan limbah Pak. Pengolahan limbah misalkan ada biokompos atau misalkan ada vermikompos yang pakai cacing atau misalkan wah kak ternyata sampean lo nyari 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 ininya susah nyari apa kayu susah pakai gas melon aja juga di sini stoknya susah. Ayo modal sama tetangga yang punya sapi kita bikin biogas pak. Akhirnya nilai ini apa ya nilai karbon yang ada di sekitar sana juga akhirnya akan menurun seperti itu. Baik dokter, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum dokter. Saya waalaikumsalam. saya biasa dokter mau bertanya. Jadi Y, saya sepakat dokter dengan konsep jenengan kalau misalkan apakah sapi di New Zealand diumbar terus kita di Indonesia tidak bisa diumbar, ya tentu ada tantangannya juga. Karena menurut saya dokter
secara geografis kita juga sudah berbeda dengan New Zealand. Mereka 4 musim, kita juga 2 musim, berbeda iklim, tropis dan subtropis. Tapi dokter, kalau menurut saya gitu, ngomongin Hmm. kualitas dan morbiditas, ya insya Allah kita sama dokter. Maksudnya samanya ya 60% dari negara kita ya, atau 60% dari negara mereka. Jadi kalau ukurnya kan angka gitu dokter. Nah, pertanyaan saya dokter, kita memang tidak bisa meniru sistem karena kita berbeda secara geografis. Tapi untuk pengembangan nutrisi dari pakan ternak sendiri, dokter, apakah dari lapangan atau dari PDHI ataupun dari Kementerian Pertanian, dokter, kita sudah mengcopy sistem yang bisa dicomot dari negara lain, entah itu dari ASEAN selaku sama negara tropis ataupun mengadopsi dari iklim subtropis yang mungkin bisa diterapkan di negara tropis, dokter. Karena menurut saya, dokter, pengembangan dari sapi yang ada di Indonesia ataupun genetik sapi yang bisa tumbuh di Indonesia itu kan tumbuh kembangnya bukan dipengaruhi lagi soal genetik, dokter, tapi tumbuh kembangnya kan dipengaruhi oleh nutrisi dan perawatan, dokter. Mungkin mohon pencerahannya, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya ini kalau misalkan ya memang banyak faktor kalau misalkan kita ngomong di apa perbedaan yang di luar negeri lah yang terutama yang negara 4 musim. Karena memang nggak semua sesuatu yang ada di sana bisa kita kembangkan di sini. Saya bisa ngomong kalau teman-teman pernah dengar yang namanya rumput alfalfa. Rumput alfalfa ini salah satu rumput utama untuk pakan sapi perah di sana. Bentuknya ini hanya rumput-rumput pendek, napier pendek. Misalkan model kayak hampir sama kayak apa ya, nggak setinggi odot ya, cuma sekitar paling model ini sekitar 30 sentian. Cuma tingkat serat, tingkat energi sama tingkat proteinnya dia sangat tinggi. Ini coba apa ya dimuliakan, dibudidayakan di Indonesia karena memang posisi antara tanah, suhu dan beberapa hal lain bisa tumbuh tapi sangat untuk sekarang saya bisa ngomong tidak bisa optimal. Jadi untuk lahan misalkan saya lahan 1 hektar ini tanamnya paling cuma maksimal bisa diomongin paling cuma sekitar nggak sampai eh, berapa ya 1 ton, nggak sekitar mungkin hanya 3 ton terakhir dicoba itu. Dalam artian untuk sekarang ini untuk yang rumputnya jenis rumputnya ya tidak bisa belum bisa kita tiru. Nah, tapi misalkan kan kita apa ya kalau misalkan saya ngomong yang jadi kiblatnya di Indonesia ini sebenarnya kan bukan di New Zealand sebenarnya untuk peternakan. Kiblat kita untuk peternakan untuk level farm ya, kita yang ditiru adalah di level di Amerika. Yang memang kandang sapinya dilepaskan, tapi posisi di kandang kita yang mengatur untuk posisi untuk lebih efektivitas dan posisi apa ya perawatan. Nah, makanya untuk di Amerika sendiri memang paling banyak bisa dia saya ngomong sekitaran hampir 80 sampai 80% ini yang digunakan adalah jagung silase sistemnya. Makanya kalau misalkan dari apakah dari Indonesia pernah mengadopsi sistem luar negeri karena memang dilihat dari beberapa jenis peternakan yang paling cocok adalah Amerika dan memang posisi paling dibutuhkan untuk ini adalah jagung untuk jagungnya. Makanya paling sering yang ini adalah dideteksi jagung. Jadi untuk jagung untuk silase yang memang energinya tinggi, kecenderungannya baik, kemudian teknik penyimpanan silase dan pembuatan silase yang baik, akhirnya yang bisa memperpanjang masa simpan sama mengurangi apa ya devakasi atau yang rusak dari pengembangan silase. Jadi kalau misalkan di Amerika silase biasanya kita bikinnya di bangkai terbuka yang tertutup rapat. Tapi di Indonesia karena memang posisinya peternakan rakyat atau misalkan ada farm pun, kalau farm masih bisa. Tapi kalau untuk peternakan rakyat, misalkan dia buat bikin bangker gede itu kan kadang-kadang modal sama apa ya alat untuk alat untuk pengambilannya nanti itu kan susah. Makanya biasanya di Indonesia untuk peternakan yang levelnya sekitar masih di bawah 100 ekor kita makainya antara plastik bag yang khusus itu atau misalkan pakai tong ya gitu. Kemudian juga apa ya untuk masalah kemudian eh, hanya lebih memang kepakan. Memang iya produksi Indonesia memang untuk sekarang
memang dipengaruhi oleh pakan, tapi faktor genetiknya ini juga kalau saya ngomong ini juga salah satu yang penting juga. Kenapa? Karena memang di Indonesia sapi perah yang ada di Indonesia ini memang ada kadang-kadang beberapa peternak misalkan di level peternak ya yang sudah kecampur dengan jenis-jenis yang lain. Akhirnya nanti dia yang menurunkan tingkat produktivitas dari sapi ini sendiri akhirnya. Jadi pakan yang bagus, pakan yang sudah siap, misalkan sudah top tier lah, bahan bakunya juga bagus. Jadi eh, oh ya, lupa ternyata belakang sedikit. Jadi eh, selain hijauan, kalau misalkan eh, apa ya, kalau hijauan yang ada di Indonesia, kalau selain jagung, kita kan juga kadang-kadang dari BPT HMI atau misalkan ini pasti ada mengeluarkan untuk jenis-jenis hijauan baru. Yang terakhir misalkan kita pakai yang pacong lah, pacong yang tipe terbaru tuh memang bagus. Jadi kalau memang dipakai di Indonesia, salah satu pakai rumput-rumput seperti ini bagus. Nah, makanya misalkan tapi untuk pembuatan silase dengan pacong ini nggak terlalu nggak terlalu bisa karena memang energinya dia yang kurang. Makanya ada tambahan misalkan dari jagung. Tapi makanya tergantung juga dari peternakannya dia mau pakai sistem seperti apa, mau pakai sistem open field, semi open field, misalkan dia pakan hijauannya dia sediain dulu, dia posisi ambil rumputnya hari ini dimakainin besok, atau dia pakai sistem yang nanti saya pengen yang stabil kayak di tipe-tipe farm gede, dia pakai yang tipe stabil. Jadi dia kumpulkan pakan hijauan di saat banyak, disimpan untuk dipakai di besok-besoknya. Makanya itu nanti tergantung juga sama manajemen dari farmnya. Dia maunya seperti apa, dia forecastnya ke depan maunya seperti apa. Jadi nggak 100%, wah di New Zealand bagusnya pakai kayak gini, ditiru seperti ini, di Amerika seperti ditirunya seperti ini. Tetap tergantung sama nanti dari farmnya sendiri, dari peternakan sendiri, ini mintanya, pinginnya kita ke arahnya seperti apa. Ya gitu. Dan sesuatu yang diomongin lagi, pingin diomongin lagi yang tadi dari ini saya. Dokter, berarti izin mengonfirmasi dokter. Berarti kalau jenengan tadi juga bilang MBG, Hmm? ini itu Oke. kebutuhan dari ternak kita belum tentu bisa mencapai titik memenuhi karena secara jumlah sapi yang tersedia dan hasil dari sapi yang tersedia itu tidak bisa sebanyak dari negara subtropis, sehingga walaupun kita ternak sebanyak-banyaknya tapi belum tentu hasilnya bisa menandingi dari negara subtropis, dok. Berarti kita bakal impor terus, dokter, karena ya kita sudah beda geografis. Jadi Itu gini, benar apa enggak, dok? kalau istilahnya memang diomong ya memang ada benarnya. Kalau memang kebutuhan semua ya, kebutuhan kalau kita ngenang kebutuhan sekarang sama stok susu yang kita ada, memang bisa diomongin pasti nanti tetap ada impor di sana. Tapi yang eh, kalau dari kacamata saya itu nanti memang kedepannya pasti memang ada pengurangan impor. Kenapa? Karena posisinya si MBG ini difokuskan untuk eh, bukan untuk konsumsi susu misalkan MBG ini salah satu poin yang dari peraturan adalah harus susu segar. Jadi kalau teman-teman tahu untuk yang diimpor itu kan jenisnya biasanya skim, posisi bubuk. Nah, untuk beberapa tahun ini memang memang dari beberapa pertemuan yang saya ikuti, nggak semua daerah atau semua provinsi atau semua tempat, semua kota, semua kabupaten langsung ada
menu susu di MBG di menu MBG-nya. Ini hanya difokuskan untuk daerah yang memang sudah ada potensi. Karena memang ya benar ada sampean kalau misalkan untuk sekarang kita nggak cukup sapinya aja ya susunya nggak cukup, susunya sapinya juga nggak mencukupi, makanya kita impor. Nah, impor pun ini nanti juga untuk 1 tahun 2 tahun memang pasti ada kekurangan. Tapi untuk posisi sapi yang apa ya, posisi daerah yang ada sapi ternaknya, saya bisa ngomong ya, yang sudah nanti ada program MBG-nya, ini tidak apa ya, tidak akan impor nanti akhirnya, karena yang dipakai adalah susu-susu segar. Tapi nanti saat program ini semakin besar, ya kita juga nggak tahu kebijakan kebijakan pemerintah ini akan berlangsungnya sampai kapan. Entah hanya posisi posisi hanya beberapa daerah yang sudah jalan, akhirnya oke selesai segitu. Misalkan daerah yang memang susah untuk produksi susu, tidak ada tidak tidak harus ada susu. Cuma untuk sekarang saya bisa ngomong untuk yang nanti daerah yang memang sudah ada potensi susunya, misalkan programnya sudah jalan dan sapinya sudah ada penambahan, ini akan tidak akan memerlukan impor, karena impor itu nanti hanya dipergunakan untuk industri, untuk misalkan susu-susu yang misalkan saya bisa ngomong kemasan kayak di susu ultramik, susu greenfield, atau misalkan susu-susu yang apa ya untuk industri lain, misalkan untuk es krim, untuk hal yang lain. Tapi untuk yang MBG ini pasti yang diperlukan adalah susu segar. Jadi hanya pasti yang keserap adalah punyanya peternak ini nanti. Peternak sama misalkan farm-farm yang memang mengolah untuk ini nanti. Ya gitu. Baik, baik, dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Halo, dokter. Oke. Selamat pagi, dokter. Oke, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Rastianto. Jadi di sini saya tertarik, dokter, terkait materi sapi perah. Nah, poin yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa menentukan eh, kita itu ternak untuk sapi pedaging atau sapi perah, dokter? Itu dulu, dokter, pertanyaan saya. Ya, berarti. Jadi kapan kita ingin ternak sapi potong, kapan kita ingin ternak sapi perah? Kalau kalau jawaban pribadi saya, eh, pengenmu di mana? Soalnya memang posisinya itu adalah sesuatu pertanyaan apa ya? Jawabannya itu memang mendasar, lihat dari satu ya, kalau misalkan memang dari apa? Memang dari keinginan saya ingin antara sapi perah atau sapi potong lah. Yang kedua kita harus tahu juga potensi dari tempat kita, misalkan saya bisa ngomong. Jadi misalkan saya misalkan saya tinggal di daerah pegunungan yang memang posisinya di sini sudah ada eh, unit pengumpulan susu misalkan dari KUD. Jadi misalkan saya punya ternak sapi perah, saya oke, saya bisa bikin ternak di sini,
sapi perah di sini karena susu sebanyak apapun yang ada di peternakan saya bisa olah. Ataupun saya bisa, karena di daerah saya juga posisinya orang yang ingin beli susu banyak, saya misalkan beberapa yang saya jual ke ternak, saya jual ke konsumen juga pasti laku ya gitu. Nah, tapi misalkan, wah saya ingin bikin sapi perah nih, di mana lokasimu? Misalkan, saya ngomong di Sidoarjo misalkan, wah Sidoarjo mana? Sidoarjo daerah kota misalkan. Wah, Sidoarjo daerah kota kan panas memang. Nah, bisa pakai apa? Saya tetap bisa dong bikin sapi perah di daerah sana. Ya bisa, karena memang saya ngomong bisanya karena memang namanya teknologi ya. Kita bisa pakai yang teknologi untuk close house di sana. Cuma juga harus tahu juga kita, wah dok, daerah Sidoarjo saya daerah perkotaan. Ya, nggak tahu udah perkotaan. Kalau bisa ya jangan. Kenapa? Satu, pasti ke tingkat kebisingannya tinggi, stres ke sapinya gede. Kedua, tingkat namanya meskipun kita olah sebagian rupa, pasti tetap ada yang namanya apa ya, potensi polusi bau dan apa ya, potensi bau dan memang pengolahan limbahnya itu kan. Misalkan terlalu memang di kota itu. Kemudian yang ketiga juga eh, karena memang kandangnya memang khusus, misalkan di close house ya, cost yang digunakan juga pasti jauh lebih gede nanti. Memang kalau misalnya kayak gitu, saya pindah di situ aja agak pinggir, saya pakai sapi potong aja dah ya gitu. Makanya kalau saya memang jadi salah satu yang pertimbangan itu harus lihat potensi daerahmu seperti apa. Kalau misalkan memang di daerahmu di apa ya, di daerah, saya bisa ngomong kalau misalkan daerah ternak, daerah asalmu Malang misalkan. Malang memang pengolahan susunya banyak di sana. Atau misalkan kayak penampungan susunya banyak, kamu bikin sapi perah di sana nggak masalah. Tapi kalau misalkan daerahnya masih di eh, luar Jawa misalkan, daerah luar Jawa yang susu perahnya apa ya, masih bisa diterima, mungkin belum belum banyak, ya bisa kalian apa ya, merintis sapi perah di sana. Cuma memang nggak mungkin bisa banyak. Kenapa? Karena kata saya tadi, kalau kita belum bisa menentukan susu ini akan dibuat seperti apa, kita nggak, jangan jalan terlalu jauh dulu. Kenapa? Ya karena susu gampang rusak. Bikin di daerah Sumatera misalnya, dari Kalimantan misalkan, belum ada apa namanya, belum ada eh, orang apa, pabriknya untuk pengolahan misalkan, belum ada konsumen yang pasti beli misalkan. Ya kalau misalkan kita bikin ya jangan gede-gede, lebih baik saya potong dulu kalau saya seperti itu. Tapi kalau memang daerahnya udah siap ya, daerah Malang, Pasuruan, daerah Banyuwangi, ya, apalagi sekarang udah ada yang farm gede. Saya rasa kalau misalkan pilihan memang pinginnya di sapi perah, oke-oke saja. Kayak gitu. Baik dokter. Berarti kalau semisal di daerah saya itu mayoritas ternaknya itu pedaging dokter. Ada yang ternak untuk sapi perah tapi itu di bagian yang lebih dingin. Nah, akan tetapi kalau semisal dokter, itu kan baru sebagian gitu dokter. Hmm. Baru mungkin tidak terlalu banyak. Kalau semisal di daerah saya itu nanti mau lebih meningkatkan lagi untuk terkait produksi sapi perahnya dan di daerah yang agak agak apa nih dokter? Nggak terlalu dingin itu berarti tetap bisa nih dokter. Tetap bisa, karena memang nanti yang apa ya, teknologi kan juga berkembang kan. Jadi istilahnya panas, kalau untuk masalah panas kelembapan kita bisa atur gitu, dengan model kandang yang istilahnya kayak close yang benar-benar kita bisa ubah tatanan di dalam kayak gitu. Cuma memang harus yang kita pentingkan dulu sebelum bikin seperti itu. Poin pertama, sudah adakah iklim untuk sapi perah di sana? Kalau misalkan tadi sudah ada di apa, di daerah agak atas ya. Mohon maaf, di daerah mana, Adik, asalnya? Daerah Wonogiri, Jawa Tengah, dokter. Oh, Wonogiri. Berarti Wonogiri memang ada beberapa peternakan di sana. Kan juga pusatnya kalau di Jawa Tengah kan biasanya di daerah ini kan, apa, daerah Boyolali kan ya. Memang pusatnya di sana. Kalau memang sudah ada yang bikin, kalau misalkan kalau saya biasanya kita mulai sendiri itu berat ya Pak.
Karena kenapa? Kalau memang posisi sapi perah diomongi modal awalnya gede. Makanya kalau misalkan kita bisa mengumpulkan beberapa orang, kemudian dok, misalkan nggak dapat close tapi pakai kipas apa ya, pakai blower, posisi blower, pendingin, pakai spraying, oke. Tapi kumpulkan dulu orang-orang yang memang mau berternak sapi perah posisinya. Nanti kita bikin misalkan ada unit penampungan sendiri sebelum kita setor ke IPS terdekat. Misalkan di sana ada di Jawa Tengah paling dekat sekarang ada punyanya Nestle yang di daerah Batang, kan juga ada pengolahan baru. Tapi memang harus unit-unit tambahan untuk susunya disiapkan dulu. Nah, kalau memang jadi misalnya iklim atmosfernya untuk posisi perahnya harus disiapkan dulu. Jadi kayak peternaknya nggak harus meskipun satu tapi banyak, terus posisinya ada apa namanya unit pendingin, kemudian kerjasama dengan paling penting ya kerjasama dengan misalkan kita mau kerjasama dengan perusahaan untuk beli susu, itu yang harus kita goli dulu sebelum start. Jangan sampai kita start dulu, ada sapinya sudah di store, tapi posisinya kita belum tahu mau jual kemana. Itu sangat fatal untuk saya kalau itu. Gih, dokter. Baik, terima kasih, dokter. Iya, iya. Permisi dokter, Iya, saya Ilham Zarudin dok, izin untuk bertanya. iya. Nah kan ini kan dokter kan dahulunya pernah di PT Ultra Farm untuk di peternakannya dan juga sekarang di KUD di Argopuro. Nah saya izin bertanya yang pertama ini dokter terkait dengan sepengalaman dokter sebenarnya harga jual susu sapi perah itu di pabrik itu berapa dokter? Itu yang pertama itu dokter. Terus kemudian yang kedua ini dokter, eh sepengalamannya dokter di KUD Argopuro itu bagaimana tata kelola KUD sehingga KUD itu mampu untuk mewadahi para peternak sapi perah di tempat tersebut dokter. Mungkin itu dulu dokter. Iya, iya. Untuk pertanyaan pertama kita ngomong harganya susu di farm ya. Kalau memang harga di farm karena memang tiap perusahaan, tiap subunit perusahaan di pasti harga susunya beda-beda. Dalam artian misalkan memang sekarang saya di Argopuro store susunya ke Nestle, PT Nestle. Kemudian teman dulu saya di farm itu ada di Ultra Jaya. Ini antara dua perusahaan ini harga pokok susunya beda-beda, memang beda. Yang mempengaruhi memang harga dari perusahaannya karena saya ngomong belum ada standarisasi untuk harga yang ada di peternak sama apa ya perusahaan ini menentukan perusahaan. Kemudian untuk harga yang di farm memang saya ngomong bisa tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena saya ngomong juga tadi harga susu itu dipengaruhi oleh dua. Satu oleh total solid. Jadi kandungan non air dalam susu yang asli yang semakin tinggi. Kedua TPC. Jadi misalkan di farm karena memang di farm itu model pemerahannya itu adalah saya bisa ngomong minim sekali kontak dengan tangan. Hampir nggak ada. Jadi susu yang ada di kandang, hanya susu yang ada di sapi, di penampungan sapi, kemudian di mesin, ini langsung masuk penampungan, langsung diolah di pabrik. Ini tanpa ada campur tangan di manusia. Makanya saya bisa ngomong TPC-nya dia sangat rendah kualitasnya. TPC-nya rendah banget. Meskipun tidak sampai nol, tapi rendah banget. Dan karena pakannya juga